Pengertian ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Kelebihan penilaian kompetensi afektif. 1. Dapat dilakukan bersamaan dengan proses belajar mengajar. 2. Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui hasil kerja peserta didik. 3. Dapat mengetahui faktor penyebab berhasil tidaknya proses pembelajaran peserta didik. 4. Mengajak peserta didik bersikap jujur. 5. Mengajak peserta didik menjalankan tugasnya supaya tepat waktu. 6. Sikap peserta didik terhadap pelajaran dapat diketahui. 7. Dapat mengetahui faktor-faktor keterbatasan peserta didik. 8. Dapat melihat karakter peserta didik sehingga kendala yang muncul dapat diatasi. 9. Peserta didik akan termotivasi untuk terus berbenah diri karena kreativitas sangat dituntut. 10. Dapat meredam egoisme individu setelah diberitahu sikapnya. 11. Peserta didik dapat lebih bertanggung jawab pada tugasnya. 12. Peserta didik bisa bekerja sama dan saling menghargai antar teman. Kelemahan penilaian kompetensi afektif. 1. Sulit dilakukan pengamatan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. 2. Membutuhkan alat penilaian yang tepat. 3. Memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama. 4. Penilaiannya subjektif. 5. Menuntut profesionalisme guru karena mengamati peserta didik yang bervariasi. 6. Kurang dapat dijadikan acuan karena sikap peserta didik dapat berubah-ubah. 7. Terlalu banyak format yang melelahkan guru. Perlu persiapan yang lengkap. 8. Sulit mengadopsi sikap peserta didik yang beragam. 9. Sulit menyamakan persepsi karena latar belakang yang berbeda. 10. Sikap peserta didik yang kurang terbuka menyulitkan penilaian. 11. Sangat tergantung situasi yang sedang dialami peserta didik, sehingga hasilnya berpeluang berbeda. 12. Jawaban peserta didik sulit diuji kejujurannya. 13. Guru lebih menanggapi peserta didik yang aktif saja, yang kurang aktif, kurang terpantau. 14. Kadang tidak sejalan dengan inteligensinya. Jenis kategori ranah afektif. 1. Receiving atau attending, yang artinya kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. 2. Responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. 3. Valuing atau penilaian, yaitu berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Keempat, organisasi, yaitu
pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk satu nilai dengan nilai yang lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 5. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku. Instrumen penilaian ranah afektif. 1. Sikap. Pertanyaan tentang sikap meminta responden menunjukkan perasaan yang positif atau negatif terhadap suatu objek atau suatu kebijakan. Kata-kata yang sering digunakan pada pertanyaan sikap menyatakan arah perasaan seseorang, seperti menerima, menolak, menyenangi, tidak menyenangi, baik, buruk, diinginkan, dan tidak diingini. Seperti contohnya, nomor 1, ada indikatornya membaca biologi. Pernyataannya, saya senang membaca buku biologi. Lalu ada skalanya. Instrumen penilaian ranah afektif yang kedua yaitu minat. Minat adalah keinginan yang tersusun melalui pengalaman yang mendorong individu mencari objek, aktivitas, konsep, dan keterampilan untuk tujuan mendapatkan perhatian atau penguasaan. Seperti yang ada di contoh nomor 1, indikatornya memiliki catatan pelajaran biologi. Pernyataannya, catatan biologi saya lengkap. Yang kedua, berusaha memahami biologi. Pernyataannya, catatan pelajaran biologi saya terdapat coretan-coretan tentang hal-hal yang penting. 3. Memiliki buku biologi. Pernyataannya, saya selalu menyiapkan pertanyaan sebelum mengikuti pelajaran biologi. Keempat, mengikuti pelajaran biologi. Pernyataannya, saya berusaha memahami mata pelajaran biologi. Selanjutnya, instrumen penilaian ranah afektif yang ketiga, yaitu konsep diri. Konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang menyangkut keunggulan dan kelemahannya. Seperti pada contoh nomor 1, indikatornya memilih mata pelajaran yang mudah dipahami. Pernyataannya, saya sulit mengikuti pelajaran biologi. Nomor 2, memiliki kecepatan memahami mata pelajaran. Pernyataannya, saya mudah memahami bahasa Inggris. 3, menunjukkan mata pelajaran yang dirasa sulit. Pernyataannya, saya mudah menghafal suatu konsep. Yang nomor 4, mengukur kekuatan dan kelemahan fisik. Pernyataannya, saya mampu membuat karangan yang baik. Lalu, penilaian ranah afektif yang keempat yaitu observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman atau lembar. Observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati, seperti nomor 1, menentukan objek apa yang akan diobservasi. Yang kedua, membuat pedoman atau panduan observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi atau diamati. Ketiga, menentukan secara jelas data-data apa saja yang akan diobservasi atau diamati. Yang keempat, menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi, misalnya di ruang kelas, di luar kelas, dan sebagainya. Yang kelima, menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. Yang keenam, menentukan cara dan
melakukan pencatatan atas hasil observasi. 7. Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan observasi berkaitan dengan pencapaian kompetensi sikap, spiritual, dan sosial dari peserta didik. 8. Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui observasi. Selanjutnya, kita bisa melihat contoh instrumen observasi, yaitu ada contoh 2, instrumen observasi respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Judul, contoh lembar pengamatan sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Mata pelajaran, matematika. Sekolah, contoh, sekolah SMA Madaniyah. Kelas 11, tahun pelajaran 2013-2014. Nama guru, contoh, Anissa, MPD. Di sini, aspek yang diamati ada 10. Kategorinya B atau baik, C atau cukup, K yaitu kurang. Lalu ada kolom keterangan. Aspek yang diamatinya yang pertama yaitu tingkat kedisiplinan kehadiran. Yang kedua, ketepatan mengerjakan PR. 3. Keaktifan dalam menyelesaikan tugas, diskusi kelompok, dan seterusnya. Di mana ada keterangan yaitu jika nilai B atau baik, yaitu tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati mulai dari nilai 81% sampai 100% atau menunjukkan sikap yang positif. Selanjutnya, penilaian kategori C atau cukup, yaitu jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati 61% sampai 80% atau menunjukkan sikap yang cukup positif. Selanjutnya, K atau kurang, yaitu kategori jika tingkat partisipasi peserta didik terhadap aspek yang diamati kurang dari 61% atau menunjukkan sikap yang kurang positif. Dengan catatan yang pertama, menentukan sikap positif, cukup positif, dan kurang positif adalah justifikasi guru secara rasional dan bertanggung jawab. Yang kedua, menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, nilai sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Misalnya 75. Setelah data sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika diisi seperti di atas, maka guru mengolah dan menganalisisnya. Berikut ini adalah langkah-langkah mengolah dan menganalisis data tersebut di atas. Seperti yang pertama, menentukan skor untuk masing-masing kategori, yakni B senilai 3, C senilai 2, dan K senilai 1. Yang kedua, menjumlahkan skor perolehan untuk 10 aspek yang diamati, yakni 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, dan 3, sehingga berjumlah 27. Selanjutnya yang ketiga, menghitung nilai sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika dengan rumus skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Dengan hasil yaitu 27 perolehan yang tadi dibagi dengan skor maksimalnya 30 dikali 100 sama dengan 90. Dan konversi skala 4. 90 dibagi 100 dikali 4, yaitu 3,60. Lalu yang keempat, menentukan nilai sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika, yakni 90. Yang kelima, menentukan kategori sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika,
matematika dengan mengacu pada 3 kategori yang telah ditetapkan, yakni B atau baik jika nilainya 81 sampai 100, lalu C atau cukup jika nilainya 61 sampai 80, dan K atau kurang jika nilainya kurang dari 61. Hal ini berarti kategori nilai sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika adalah baik karena senilai 90. Selanjutnya yang keenam, menentukan kesimpulan terhadap hasil penilaian sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika dengan cara membandingkan nilai perolehan yaitu 90 dengan KKM yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 75. Hal ini berarti sikap atau respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika berhasil atau tercapai. Selanjutnya, penilaian teman sejawat. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sosial dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Seperti nomor 1, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai melalui penilaian antar peserta didik. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam penilaian antar peserta didik. Yang ketiga, merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek atau skala penilaian. Lalu, keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian antar peserta didik secara objektif. Yang kelima, guru mengkaji hasil penilaian untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian antar peserta didik secara cermat dan objektif. Yang keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap penilaian antar peserta didik. Ketujuh, membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan penilaian antar peserta didik berkaitan dengan pencapaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dari peserta didik. Kedelapan, melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui penilaian antar peserta didik. Lalu, contoh instrumen penilaian antar peserta didik dan pengolahan hasil penilaian antar peserta didik. Dalam melakukan penilaian antar peserta didik, guru dapat menggunakan instrumen penilaian berupa angket atau kuesioner yang harus diisi oleh peserta didik untuk menilai peserta didik lainnya atau teman sejawat. Berikut ini adalah contoh angket untuk penilaian antar peserta didik atau teman sejawat. Contoh penilaian kompetensi sikap sosial, aspek kebiasaan, memiliki perilaku ilmiah dalam praktikum IPA. Siswa yang dinilai, contoh Ani. Siswa yang menilai, contoh Maulana. Mata pelajarannya, contohnya IPA. Kelas atau semester, kelas 8, semester 1. Sekolah, contoh SMP Madaniyah. Kompetensi isi sosial. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Kompetensi sosial yang dinilai yaitu sikap sosial dalam berperilaku ilmiah dalam praktikum IPA, hari atau tanggal penilaian. Contohnya, Kamis 29 Agustus 2013. Tema penilaiannya, contoh perilaku ilmiah dalam praktikum IPA. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan yang dapat kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 12. Lalu, ada berupa pertanyaan atau keterangan, yaitu muncul atau dilakukan, iya, dan tidak. Dengan catatan,
Bila menjawab ya pada pertanyaan positif, maka skornya 1. Dan menjawab tidak, skornya 0. Bila menjawab ya pada pertanyaan negatif, maka skornya 0. Dan menyatakan jawab tidak, skornya 1. Yang ketiga, guru hendaknya memadu pemahaman peserta didik terhadap instrumen penilaian antar peserta didik, terutama dalam memahami pernyataan sehingga tidak salah tafsir. Lalu, kita membuat penilaian di mana nilai yaitu skor perolehan tadi dibagi skor maksimal dikali 100. Adapun langkah-langkah pengolahan hasil penilaian diri di atas adalah yang pertama, memberikan skor untuk masing-masing butir pernyataan, yakni 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, dan 0. Yang kedua, menjumlahkan skor perolehan yaitu 9. Yang ketiga, memasukkan skor perolehan ke dalam rumus nilai dan menghitung hasilnya, yaitu tadi kita dapat skor perolehan yaitu 9 dibagi skor maksimal yaitu 12 dan dikali 100 dapatlah 75. Lalu dikonversi skala 4 dengan 75 dibagi 100 dikali 4 sehingga didapatkan hasil 3 yaitu baik. Adapun keterangan penilaian yaitu nilai 91 sampai 100 berarti amat baik. Nilai 81 sampai 90 berarti baik. Nilai 71 sampai 80 berarti cukup. Nilai 60 sampai 70 berarti kurang. Nilai kurang dari 60 berarti sangat kurang. Dari perolehan nilai penilaian antara peserta didik diri tentang sikap sosial perilaku ilmiah dalam praktikum IPA di atas dapat disimpulkan bahwa nilai sikap sosial Ani adalah cukup karena memperoleh nilai 75. Yang keenam, jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai melalui penilaian dengan menggunakan jurnal. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian dengan menggunakan jurnal. Yang ketiga, merumuskan format penilaian dapat berupa aspek positif dan negatif apa yang mau dimasukkan ke jurnal atau pengolahan hasil penilaian dengan jurnal. Yang keempat, mencatat kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam buku catatan harian secara cermat dan teliti. Yang kelima, guru mengkaji hasil penilaian dengan zona data dan catatan-catatan peserta didik secara cermat dan objektif. Yang keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap penilaian dengan menggunakan jurnal. Yang ketujuh, membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan jurnal berkaitan dengan pencapaian kompetensi sikap, spiritual, dan sosial dari peserta didik. Yang kedelapan, melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui wawancara. Berikut ini contoh buku catatan harian peserta didik. Contoh halaman sampul buku catatan harian dengan judul Buku Catatan Harian tentang Sikap dan Perilaku Peserta Didik SMPN 254 Jakarta. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 tahun pelajaran 2013-2014. Nama guru contoh Sri Aisyah MPD Jakarta 2013. Contoh isi buku catatan harian melalui hasil pengamatan guru. Nomor 1, hari Kamis, tanggal 19 bulan 8 2013. Nama peserta didik Ani Purwati. Kejadian positif atau negatif. Mengumpulkan tugas membuat cerpen dengan tepat waktu. Tindak lanjutnya diberikan apresiasi dan selanjutnya. Lalu ada contoh kejadian negatif
yaitu pada contoh nomor 4 pada hari Senin tanggal 2 bulan 9 2013, yaitu nama peserta didik contoh Maulana. Kejadiannya terlambat 2 hari mengumpulkan tugas cerpen. Tindak lanjutnya diberi pembinaan. Dan selanjutnya, kolom kejadian diisi dengan kejadian positif maupun negatif. Catatan dalam lembar buku tersebut selain bermanfaat untuk merekam dan menilai perilaku peserta didik, sangat bermanfaat pula untuk menilai sikap peserta didik serta dapat menjadi bahan dalam penilaian perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Selain itu, dalam observasi sikap dan perilaku dapat juga digunakan daftar cek yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari peserta didik pada umumnya atau dalam keadaan tertentu. Sekian video evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi dari kami kelompok 4 kelas 4C. Terima kasih.